Untuk kedua kalinya, Seknas Jokowi mengadakan FGD Tracking Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa 28 April 2015. Pada FGD yang melibatkan sejumlah kalangan ini, tema yang dibahas adalah bidang maritim. Yang di bidang infrastruktur juga di bawah kemaritiman. Dan sampai sekarang kita tidak mendengar misalnya gebrakan bentuknya. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Seknas Jokowi Muhammad Yamin menganggap penting FGD bidang maritim ini menjadi tema utama pembahasan. Karena sejak masa Pilpres tahun lalu, Jokowi sudah mengkampanyekan keinginannya untuk membangun Indonesia baru dari sektor maritim yang selama ini terabaikan. Bidang maritim ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional. Bertindak sebagai pemantik diskusi dalam FGD yang dipandu oleh Deddy Mawardi dari Seknas Jokowi ini adalah MS Zulkarnain yang dikenal sebagai tokoh lingkungan hidup dan kelautan, dan Iman Sugema, ekonom dari Megawati Institute. Ada 2000 desa, maka itu 2001 desa. Jadi kalau kita sekarang ada 60.000, 3 tahun ke depan itu yang kita capai itu adalah 65.000 desa. Harus sampai. Bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang mengerti. Zulkarnain melihat kinerja sejumlah kementerian di Menko Maritim masih kurang baik. Hanya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang berhasil memanfaatkan momentum 100 hari kepemimpinan Jokowi dengan melakukan gebrakan terhadap kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal yang sama ditegaskan oleh Imam Sugema yang melihat masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Kementerian Maritim untuk mewujudkan nawacita. Program yang cukup konkret. Agaknya kan belum sejalan dengan kemandirian ekonomi yang dalam kita pastinya. Tidak mengerti yang namanya sumber alam Indonesia Raya. Kedua, dia tidak mengerti manusia Indonesia. Sejumlah peserta FGD juga memberikan penilaiannya dari berbagai sudut pandang terhadap kinerja kementerian di bawah Menko Maritim. Ada pakar ekonomi HS Dillon yang juga pernah menjabat sebagai staf ahli Presiden bidang penanggulangan kemiskinan. Jadi presiden paling pertama dibubarkan Badan Eksekutif itu. Jadi sekarang ini kita perlu tahu yang kawan ini siapa. Sederhana, siapapun yang melawan saya anggap dia nggak berpihak pada rakyat. Sederhana aja. Selain itu ada Karyono Wibowo dari Indo Survey and Strategy, pakar politik Suryo Abe, Firdaus Ilyas dari ICW, Boni Setiawan dari IGJ, Direktur Infit Sugeng Bahagio, Fernando Manulang dari Fakultas Hukum UI, dan lain-lain. Mereka sepakat bahwa kinerja Kementerian Bidang Maritim masih banyak yang harus ditingkatkan supaya bisa memenuhi target sesuai dengan program Nawacita. Maritim, saya sih sebenarnya siapapun menterinya tidak akan pernah bisa jalanin kalau kita tidak merevisi undang-undang. Saya suka dengan FGD ini, jadi kalau misalnya kemarin saya dihubungi sama Seknas Jokowi untuk FGD, biasanya saya datang, saya lupakan waktu, karena buat saya di samping saya bisa ngeluarin unek-unek ya, unek-unek, karena unek-unek ini kenapa ada ya, karena gelisah. Kenapa kita gelisah ya, kita percaya betul bahwa pemerintah ini punya tujuan baik buat Republik, mungkin perlu diingatkan. Kan kadang-kadang saking banyak kerjaan yang harus diingatkan, dan saya pikir FGD ini salah satu cara untuk kita mengingatkan. Ya, yang pertama tadi masalah regulasi, yang kedua adalah bagaimana menentukan parameter apakah terus kemudian program-program yang dijalankan oleh menteri ini berjalan sesuai dengan apa yang dikampanyekan pada saat itu,
sesuai dengan program kerja kementerian itu sendiri, parameter secara hukum juga sudah diusulkan. Lalu kemudian yang ketiga ada kesadaran bagaimana harus menjadi koordinasi antara satu kementerian ini dan kementerian yang kebijakannya terkait, terutama dengan Deklu dan Menko Polhukam. Ini bicara tentang maritim. Lalu terus kemudian yang keempat, bagaimana bicara tentang poros maritim, artinya bicara keseimbangan kawasan. Bukan lagi bicara tentang kita bangsa Indonesia, tetapi bagaimana kawasan itu menanti Indonesia menjadi negara yang bisa melakukan keseimbangan eskalasi konflik yang sekarang sedang meningkat, terutama di kawasan Asia Pasifik, khususnya di South China Sea. Sekarang tinggal bolanya sekarang ada di Seknas, bagaimana misalnya mau melakukan kerja-kerja detail ya. Misalnya kita bongkar UNCLOS-nya, lalu kemudian kita bongkar undang-undang kelautannya, undang-undang pelayarannya, lalu kita lihat lagi misalnya sekarang program kerja Departemen Luar Negeri, lalu Menko Polhukam, Menko Maritim, dan beberapa kementerian terkait. Kepala itu dia bikin apa program-program yang harus dia lakukan selama dia menjabat menteri. Nah di situ ya intinya selama 6 bulan ini memang tidak bisa diharapkan ada satu hal konkret yang bisa dicapai karena baru 6 bulan. Tetapi harus ada satu kerja yang sudah dibangun, yaitu misalnya masalah regulasi. Nah regulasi ini sudah harus kelihatan bentuknya karena 6 bulan berikutnya misalnya itu sudah harus dijalankan. Yang paling penting masukan-masukan dari berbagai macam pihak itu berharga dan kita menjadi lebih paham gambaran keseluruhannya karena kan setiap orang menyampaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah itu kita kan harus melihat secara keseluruhannya nantinya. Jadi FGD ini nanti akan menyampaikan rekomendasi masukan yang sifatnya keseluruhan, tidak sepotong-potong. Di akhir diskusi, Seknas Jokowi memastikan hasil FGD akan dirumuskan kembali dan dilaporkan kepada Presiden Jokowi sebagai masukan untuk mengevaluasi kinerja kabinet pemerintahannya.